Baiklah, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam Pancasila. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak pada pertemuan kita hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Apakah semuanya di sini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, jikalau hari ini dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai untuk materi pada pertemuan hari ini, sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu ke anak-anak sekalian. Sebelumnya dari kalian pernah tidak, yaitu mengalami sebuah kejadian yang mungkin tidak kalian inginkan, seperti di sekolah maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu adalah pelanggaran aturan seperti itu. Nah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri pastinya terdapat aturan yang mengatur bagaimana cara kita bertindak, berkehidupan, seperti itu. Nah, jikalau kita ambil contoh itu di lingkungan sekolah, itu ada ketika ada aturan itu seperti kita harus datang tepat waktu, kemudian berpakaian yang rapi, pakaiannya itu harus lengkap, seperti itu. Nah, mungkin dari anak-anak di sini ada yang mungkin pernah datang ke sekolahnya itu terlambat, kemudian cara berpakaiannya itu tidak sesuai. Apakah itu ada? Ada? Atau mungkin dari kalian pernah mengalaminya seperti itu? Nah, jikalau ada, pasti itu ada sanksinya tersendiri. Nah, karena di setiap aturan atau peraturan itu sendiri ada yang namanya sanksi. Sanksi itu adalah sebuah sanksi yang diberikan untuk si pelanggar ini supaya mereka jera terhadap aturan yang mereka langgar, seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan peraturan atau aturan ini tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, akan tetapi berlaku juga di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas yaitu tidak lain dan tidak bukan, tidak jauh dengan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu berupa aturan atau peraturan itu sendiri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu materi yang ada di unit 2, itu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baiklah, sebelum dimulai, terdapat tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Seperti itu. Baiklah, di halaman berikutnya yaitu berupa pengertian. Pengertian dari norma itu sendiri. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki dua maksud, yaitu norma adalah sesuatu yang berlaku dan masyarakat harus menaatinya. Seperti itu. Pengertian selanjutnya yaitu adalah norma merupakan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur di dalam menilai ataupun membandingkan sesuatu. Seperti itu. Jadi, norma ini adalah sebuah aturan yang telah disepakati seperti itu dalam suatu kelompok ataupun lingkungan di masyarakat sekitar yang memang harus disepakati dan harus ditaati, seperti itu. Jadi tidak bisa untuk norma ini adalah untuk dilanggar. Nah, untuk pengertian yang kedua ini adalah merupakan aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur di dalam menilai ataupun membandingkan sesuatu, seperti itu. Jadi,
untuk aturan dari ataupun norma dari setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita mungkin bandingkan atau kita setarakan aturan mungkin di desa ini dengan di desa yang lainnya seperti itu. Mereka mempunyai kesepakatan untuk membuat aturannya itu sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin untuk pengertian terlebih dahulu, apakah sudah paham? Apakah mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk yang pengertian dari norma ini? Baik, jika tidak ada, saya lanjut terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri dari norma itu sendiri. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, di sini ada harus disepakati bersama. Jadi, norma itu adalah kesepakatan bersama, tidak hanya satu pihak saja. Seperti itu. Nah, maksudnya harus disepakati bersama adalah norma itu harus turun atau terbentuk dari kesepakatan atau musyawarah dari suatu kelompok. Jadi tidak bisa hanya keputusan itu ambil dari satu kelompok, satu orang saja seperti itu. Karena untuk aturan itu sendiri akan lingkupnya itu luas. Jadi semua orang harus menaati itu aturannya seperti itu. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang tertulis dan tidak tertulis, nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Yang ketiga, ini memuat sanksi. Nah, yang pastinya setiap pelanggaran atau aturan itu ada sanksinya tersendiri. Nah, sanksinya itu untuk apa? Adalah untuk jera. Untuk bersifat jera pada si pelanggarnya itu. Karena bahwasanya jika tidak ada sanksi, maka akan banyak sekali pelanggar aturan. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu bersifat dinamis. Untuk yang bersifat dinamis ini artinya itu masih bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, tergantung dari bagaimana kelompok itu atau orang-orang di lingkungan tersebut itu menyepakatinya. Mungkin di lain waktu atau di lain nanti di hari kedepannya ada perubahan aturan, itu bisa saja seperti itu. Baiklah, untuk ciri-cirinya seperti itu, ada 4. Harus disepakati bersama, bersifat tertulis dan tidak tertulis, memuat sanksi, dan yang keempat, bersifat dinamis. Baiklah, saya lanjut terlebih dahulu. Di sini ada fungsi dari norma. Nah, untuk fungsi dari norma itu yang pertama adalah mewujudkan ketertiban. Yang artinya pastinya tujuannya untuk pembentukan norma atau aturan itu bersifat baik, yaitu untuk ketertiban bersama, seperti itu. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai pedoman di dalam bertindak. Yang terakhir atau yang keempat, itu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Seperti itu. Jadi, tadi ada berapa fungsinya? Ada 4, yaitu mewujudkan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebagai pedoman di dalam bertindak, yang terakhir memberikan keadilan dan kepastian hukum. Seperti itu. Jadi ada 4 fungsi dari norma itu sendiri. Pada intinya, untuk fungsinya ini adalah memberikan batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakatnya. Dengan fungsi tersebut, maka norma perlu disosialisasikan karena memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial di masyarakat. Baiklah, untuk fungsinya ini, apakah bisa dipahami? Jika sudah dipahami dan dimengerti, akan saya lanjutkan untuk di slide berikutnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu norma berdasarkan bentuknya. Nah, tadi
di slide yang berapa tadi ada ciri-ciri dari norma itu tertera norma bersifat tertulis dan tidak tertulis. Seperti itu. Nah, pada slide yang ini akan saya jelaskan yaitu norma bersifat tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang pertama terlebih dahulu, yang tertulis, norma ini dinyatakan di dalam bentuk tertulis seperti undang-undang atau peraturan tertulis yang lain. Contohnya aturan di sekolah, seperti itu. Nah, artinya yang bersifat tertulis ini itu adalah bersifat resmi, yang artinya itu sudah disepakati oleh kelompok. Jadi memang harus disepakati oleh kelompok dan itu bersifat resmi. Contohnya mungkin aturan di sekolah. Pasti di sekolah, khususnya di SMKN Negeri 2 Sukoharjo itu punya aturan tersendiri. Contohnya ketika waktu pagi, itu para siswa harus datang tepat waktu. Dikarenakan akan ada apel pagi yang dilaksanakan pada pukul 6.30. Jadi, para siswa harus paling tidak datang, itu 6.30 sudah datang di lingkungan sekolah dan harus mengikuti apel di lapangan seperti itu. Jikalau terlambat, nantinya akan mendapat hukuman dari guru. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari norma yang bersifat tertulis. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lainnya di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, itu bersifat tidak tertulis. Untuk yang bersifat tidak tertulis adalah norma yang terbentuk melalui kebiasaan dan tidak dituangkan di dalam dokumen. Contohnya itu berpamitan ke orang tua atau berpergian. Nah, pastinya dari anak-anak di sini itu ketika mungkin berpergian, kemudian main atau mungkin pergi ke sekolah, itu pastinya berpamitan terlebih dahulu ke orang tua, seperti itu. Baik itu kita memberi salam, baik itu kita uh, menyampaikan ingin izin pergi, seperti itu. Jadi baiknya itu kita harus izin terlebih dahulu ke orang tua. Dan itu merupakan salah satu contoh dari norma yang bersifat tidak tertulis, karena itu tidak tertuang langsung dan tidak bersifat resmi, seperti itu. Tapi harus dilaksanakan. Nah, itu tadi pengertian norma berdasarkan bentuknya yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Baik, untuk slide yang ini, apakah bisa dipahami dan dimengerti? Baiklah, jika sudah dipahami dan dimengerti, akan saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yaitu jenis-jenis dari norma. Nah, untuk jenis dari norma itu ada 4, yaitu norma pertama yaitu norma kesopanan, kedua kesusilaan, ketiga norma agama, dan yang terakhir adalah norma hukum. Jadi ada 4 norma tadi ya. Untuk yang pertama yaitu norma kesopanan. Baik, untuk yang pertama norma kesopanan. Norma ini bersumber pada suatu kebiasaan di dalam masyarakat. Sanksi norma ini yaitu dikucilkan atau dicemooh. Contohnya, tidak meludah sembarangan, menghormati orang yang lebih tua, tidak berbicara ketika makan, tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai, kemudian mengucapkan salam atau mengetuk pintu ketika masuk di dalam ataupun keluar rumah, seperti itu. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari norma yang pertama yaitu norma kesopanan. Jadi, contohnya tadi sudah dijelaskan yaitu tidak boleh meludah sembarangan, harus menghormati orang yang lebih tua,
memberi salam ketika berpapasan dengan teman, orang tua, ataupun guru, ataupun orang lain seperti itu. Dan tidak boleh memotong pembicaraan ketika orang lain belum selesai berbicara. Jadi kita harus dengarkan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita tunggu terlebih dahulu, kita tunggu selesai, baru kita menyampaikannya. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut dulu ke slide yang berikutnya, yaitu norma kesusilaan. Nah, sebelum saya lanjut, tadi untuk yang norma kesopanan bagaimana? Apakah sudah dipahami dan dimengerti? Baiklah, jika sudah bisa dipahami dan dimengerti, saya lanjut dulu. Untuk yang slide yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan norma kesusilaan. Seperti itu. Untuk yang norma kesusilaan ini adalah norma ini bersumber pada hati nurani manusia untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Sanksi norma ini yaitu penyesalan. Contohnya, menghargai pendapat orang lain, jujur di dalam berbicara, dan adil sesama manusia. Seperti itu. Jadi, norma ini bersumber dari perbuatan atau perilaku manusia. Seperti itu. Entah itu baik dari perbuatan baik maupun menghindari perbuatan yang buruk. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang slide norma kesusilaan? Apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Baiklah, jika sudah dipahami dan dimengerti, akan saya lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu norma agama. Untuk pengertian dari norma agama, ini adalah norma ini bersumber pada kitab suci yang berisi mengenai ajaran, perintah, larangan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Nah, untuk sanksi dari norma ini yaitu dosa yang akan diterima di akhirat nantinya. Contohnya, kemudian untuk contoh dari norma itu, norma agama itu adalah rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menghormati antar pemeluk agama, kemudian menjauhi hal yang dilarang oleh agama, seperti itu. Nah, kita sebagai manusia atau umat yang beragama, kita harus rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Dan juga kita harus saling menghormati antar pemeluk agama yang lainnya. Jadi harus toleransi seperti itu. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kemudian juga menjauhi hal yang dilarang oleh agama. Nah, seperti itu. Nah, pastinya di dalam agama itu ada aturannya juga sendiri yang melarang kita untuk melakukan perbuatan yang mungkin tidak baik. Seperti itu. Jadi harus kita batasi dan kita tidak lakukan seperti itu. Nah, baiklah. Untuk yang norma agama ini apakah bisa dipahami dan dimengerti? Baik, jika sudah bisa dipahami dan dimengerti, akan saya lanjutkan dulu ke slide yang berikutnya. Selanjutnya yaitu norma hukum. Baiklah, untuk slide yang ini berkaitan dengan norma hukum. Untuk norma hukum ini adalah norma ini bersumber pada negara atau pemerintah yang termuat di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sanksi pada norma ini yaitu hukuman penjara ataupun denda. Contoh dari norma hukum adalah menggunakan helm ketika berkendara, kemudian menaati lampu lalu lintas, kemudian membayar pajak.
Seperti itu. Nah, untuk norma hukum ini pastinya ini berkaitan dengan peraturan yang bersifat resmi. Jadi, ini sudah bisa disepakati dan tidak bisa dilanggar dan tidak boleh dilanggar seperti itu. Nah, contohnya tadi kita harus menggunakan helm ketika berkendara. Jika tidak, nanti akan ada sanksinya tersendiri untuk bagi pengendara yang tidak menggunakan helm. Kemudian juga kesiapan dari berkendara, baik itu perlengkapan surat menyurat, baik itu dari SIM, STNK, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita berkendara. Kemudian juga menaati lampu lalu lintas. Nah, ini banyak juga masih yang mungkin melanggar lampu lalu lintas itu ketika menerobos seperti itu. Nah, baiknya kita harus menunggu terlebih dahulu gilirannya, baru nanti kita bisa jalan seperti itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita berkendara. Nah, kemudian membayar pajak. Nah, membayar pajak ini juga harus dilakukan dan bersifat wajib untuk semua orang. Jadi, harus membayar pajak. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang norma hukum ini? Apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Baiklah, jika sudah dipahami dan bisa dimengerti, saya anggap untuk yang norma hukum dari anak-anak sudah paham. Seperti itu.